Wahai jiwa terpilih, ini bukanlah kebetulan jika Anda sedang menonton ini sekarang. Ini karena Anda sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kuat yang akan terungkap dalam hidup Anda. Tuhan sedang berbicara kepada Anda di saat ini. Sudah waktunya untuk bersiap dan ujiannya ada di sini. Waktunya telah tiba untuk beralih dari sekadar berharap menjadi menerima hal-hal yang selama ini Anda doakan, harapkan, dan tunggu. Itu bukan lagi sekadar mimpi. Itu sedang bergerak ke dalam kenyataan Anda lebih cepat dari yang bisa Anda bayangkan. Anda sedang bergeser secara spiritual, energetik, dan mental, dengan cara yang akan membuat Anda kagum. Tapi inilah intinya. Anda harus membuat keputusan sekarang. Apakah Anda siap menjawab panggilan itu? Apakah Anda siap merangkul transformasi kuat yang akan terjadi dalam hidup Anda? Ini bukan hanya tentang perubahan pola pikir. Ini adalah waktu Anda untuk melangkah ke dalam takdir Anda, dan Tuhan telah membukakan jalan untuk Anda. Saya akan berbagi sesuatu yang akan mengubah segalanya untuk Anda, tetapi Anda harus berkomitmen. Anda harus melewati pesan ini. Jika Anda benar-benar yang terpilih, Anda akan tetap di sini sampai akhir, karena jauh di lubuk hati Anda tahu pesan ini untuk Anda. Jika Anda siap menerima berkat Anda, untuk berjalan dengan berani ke masa depan Anda, untuk melihat hal-hal terjadi secara ajaib, teruslah menonton. Tetapi sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak, tekan tombol suka itu, dan tinggalkan komentar dengan angka 99. Angka ini akan mengirim sinyal kuat ke alam semesta, memperkuat energi saat ini. Ingat, roh Anda tahu bahwa ini untuk Anda. Mari kita mulai, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengubah hidup Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Jiwa terpilih. Waktunya telah tiba. Tuhan memanggil Anda yang terpilih untuk bersiap menghadapi ujian pamungkas. Ini bukan sembarang ujian, tetapi momen penentu hidup Anda. Perjalanan di depan mungkin tampak menakutkan, tetapi ketahuilah itu adalah jalan menuju transformasi Anda. Anda telah dipersiapkan untuk momen ini dengan cara yang mungkin belum sepenuhnya Anda pahami, tetapi tanda-tandanya ada di sini. Dan sudah waktunya untuk mendengarkan. Tuhan telah melihat perjuangan Anda, kemenangan Anda, dan setiap langkah yang telah Anda ambil dalam iman. Sekarang Dia meminta Anda untuk mengambil satu langkah terakhir menuju kebesaran. Langkah yang membutuhkan iman dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dunia mungkin tampak bergeser di sekitar Anda, dan Anda bahkan mungkin merasakan beban dari apa yang akan datang. Tantangan di depan akan menguji keberanian Anda, ketahanan Anda, dan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengirim Anda dalam perjalanan ini untuk gagal. Dia percaya pada Anda, dan kepercayaan itu sangat kuat. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Ini adalah momen yang Anda tunggu-tunggu. Sudah waktunya untuk melangkah ke dalam tujuan Anda dengan keberanian dan keyakinan bahwa tidak peduli betapa sulitnya jalan itu, Anda akan muncul sebagai pemenang. Persiapan bukan tentang kekuatan fisik, ini tentang kesiapan spiritual. Hati Anda, pikiran Anda, dan jiwa Anda harus selaras dengan panggilan di depan. Anda harus siap menghadapi hal yang tak terbayangkan karena apa yang ada di depan tidak seperti apapun yang pernah Anda alami. Ini adalah waktu untuk bersiap, untuk menjawab panggilan dengan iman, keberanian, dan hati yang bersedia berjuang untuk tujuan yang telah Tuhan tetapkan di depan Anda. Tidak ada lagi penundaan. Waktunya telah tiba bagi Anda untuk menghadapi ujian akhir. Ini bukan momen yang bisa ditunda lagi, dan tidak ada kesempatan kedua. Tuhan memanggil Anda untuk berdiri teguh, untuk bangkit menghadapi tantangan, dan untuk menjawab dengan ya yang menggema. Persiapan telah selesai, dan sekarang waktunya bertindak. Ujian di depan Anda akan sulit,
tetapi itu adalah rintangan terakhir sebelum transformasi luar biasa yang menanti Anda. Di masa lalu, Anda mungkin bertanya-tanya kapan momen Anda akan tiba. Anda mungkin mempertanyakan apakah Anda benar-benar siap. Kebenarannya adalah, Anda selalu siap. Tuhan telah mempersiapkan Anda di setiap langkah, dan sekarang waktunya untuk mempraktikkan semua yang telah Anda pelajari. Mudah terganggu oleh keraguan dan ketakutan, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan telah membekali Anda dengan semua yang Anda butuhkan untuk menang. Momennya ada di sini, dan waktunya bagi Anda untuk mengambil langkah maju, apapun yang mungkin Anda hadapi. Rintangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi, iman Anda akan diuji. Dunia akan mencoba menarik Anda ke arah yang berbeda, tetapi ujian ini adalah tentang berdiri teguh, tentang membuktikan kepada diri Anda sendiri dan kepada dunia bahwa Anda tak tergoyahkan dalam kepercayaan dan keyakinan Anda kepada Tuhan. Tidak ada jalan untuk mundur. Bertindak sekarang. Ini adalah momen Anda. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Apa yang ada di depan melampaui apapun yang bisa Anda bayangkan. Tantangan akan datang dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Anda akan menghadapi perlawanan dari mereka yang meragukan Anda, mereka yang mengejek Anda, dan bahkan dari mereka yang pernah dekat dengan Anda. Orang-orang yang Anda percayai mungkin memunggungi Anda, dan Anda bahkan mungkin merasa lelah secara fisik atau diserang secara spiritual. Kuncinya di sini adalah jangan terkejut dengan tantangan ini. Itu adalah bagian dari ujian. Itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Saat Anda berjalan melalui ujian ini, ketahanan Anda akan didorong hingga batasnya. Anda mungkin menghadapi saat-saat ketika semuanya tampak berantakan, ketika beban dunia terasa tak tertahankan. Tetapi tantangan ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk memperkuat Anda. Setiap cobaan yang Anda hadapi adalah blok bangunan untuk transformasi yang akan datang. Seiring meningkatnya perlawanan, begitu juga kekuatan Anda untuk mengatasinya. Anda harus merangkul tantangan ini sebagai bagian dari perjalanan dan percaya bahwa Tuhan menyertai Anda di setiap langkah. Tantangan yang tak terbayangkan ini akan menguji tidak hanya ketahanan fisik dan emosional Anda, tetapi juga keteguhan spiritual Anda. Tekanannya akan sangat kuat, tetapi ingatlah bahwa Tuhan telah memanggil Anda karena Dia tahu Anda memiliki kekuatan untuk berhasil. Percayalah pada prosesnya, bahkan ketika terasa mustahil. Tetap fokus pada hadiahnya, awal yang baru, transformasi yang tidak hanya akan mengubah hidup Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah ujian penting yang telah Anda persiapkan sepanjang hidup Anda. Anda telah menghadapi kesulitan, kemunduran, dan tantangan, tetapi tidak ada yang sebanding dengan apa yang ada di depan. Ini bukan hanya ujian kekuatan atau kemauan. Ini adalah ujian karakter dan iman. Jalan di depan tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan membimbing Anda. Ujian ini akan membentuk kembali Anda, menyempurnakan Anda, dan membentuk Anda menjadi orang yang seharusnya Anda jadi. Transformasi yang menanti Anda bukan hanya tentang kesuksesan eksternal atau keuntungan materi. Ini tentang revolusi batin, kelahiran kembali spiritual yang akan memberdayakan Anda untuk menjalani tujuan Anda dengan kejelasan dan keyakinan. Tantangan yang Anda hadapi akan menghilangkan semua yang tidak melayani Anda, hanya menyisakan esensi dari siapa Anda sebenarnya. Sesulit kelihatannya, proses ini diperlukan untuk pertumbuhan Anda. Melalui ujian ini, Anda akan menjadi lebih terhubung dengan Tuhan, lebih sadar akan diri Anda yang sebenarnya, dan lebih siap untuk kehidupan yang menanti Anda. Meskipun transformasi itu mungkin tidak nyaman, itu penting bagi orang yang ditakdirkan untuk Anda jadi. Cinta Tuhan untuk Anda tak tergoyahkan,
dan Dia tidak meninggalkan Anda untuk menghadapi tantangan ini sendirian. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda untuk lulus ujian ini dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Rangkullah perjalanan ini, ketahuilah bahwa di sisi lain terletak pemenuhan tujuan ilahi Anda. Jika Anda telah menunggu tanda-tanda dari Tuhan, mereka ada di sini. Perlawanan yang Anda alami bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana ilahi. Saat Anda semakin dekat untuk menjawab panggilan itu, Anda akan melihat peningkatan perlawanan. Orang-orang yang pernah mendukung Anda mungkin mulai mempertanyakan Anda. Mereka mungkin mengejek iman Anda, mimpi Anda, dan tujuan Anda. Perlawanan ini tidak dimaksudkan untuk mengalahkan Anda. Itu dimaksudkan untuk mempersiapkan Anda menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Setiap kata keraguan dan setiap cemoohan adalah tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Dunia tidak menentang yang lemah, ia menentang yang kuat, dan Anda yang terpilih adalah kuat. Jangan berkecil hati dengan suara-suara keraguan. Sebaliknya, biarkan mereka memicu tekad Anda. Ini adalah waktu untuk berdiri teguh dalam iman Anda. Ketahuilah bahwa semakin besar perlawanan, semakin besar berkat di sisi lain. Anda bahkan mungkin mengalami peperangan spiritual dalam bentuk serangan terhadap kepercayaan diri dan keyakinan Anda. Tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa Anda sedang diuji untuk tujuan yang lebih tinggi. Perlawanan adalah tanda kehormatan, menunjukkan bahwa Anda sedang melangkah ke dalam sesuatu yang luar biasa. Teruslah bergerak maju karena Tuhan menyertai Anda dan rencananya untuk Anda lebih besar daripada perlawanan apapun yang Anda hadapi. Pengejek dan peragu adalah bagian dari rancangan ilahi. Jika Anda menghadapi cemoohan atau skeptisisme dari orang-orang di sekitar Anda, itu adalah tanda jelas bahwa Anda akan melangkah ke dalam sesuatu yang hebat. Dunia sering mengejek apa yang tidak dipahaminya dan iman Anda, mimpi Anda, dan tujuan Anda mungkin tampak mustahil bagi mereka yang tidak melihat visinya. Tetapi Tuhan melihat visinya dan Dia memanggil Anda untuk bangkit di atas keraguan dan cemoohan itu. Pengejek akan mencoba melemahkan tekad Anda. Mereka akan mempertanyakan pilihan Anda dan keyakinan Anda, dan mereka akan mencoba menjatuhkan Anda ke tingkat ketakutan dan ketidakpastian mereka. Tetapi Anda tidak seperti mereka. Anda terpilih. Kehadiran pengejek dan peragu adalah tanda bahwa Anda akan menerobos batasan yang menahan Anda. Skeptisisme mereka hanya membuktikan bahwa Anda sedang melangkah ke wilayah yang belum dipetakan, tempat di mana hal-hal luar biasa terjadi. Ketika cemoohan dan keraguan muncul, anggap itu sebagai konfirmasi bahwa Anda berada di jalan yang benar. Suara-suara ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti Anda. Mereka dimaksudkan untuk menantang Anda untuk bangkit lebih tinggi. Jangan biarkan mereka menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Sebaliknya, gunakan keraguan mereka sebagai bahan bakar untuk mendorong Anda menuju takdir Anda. Tuhan telah membekali Anda untuk menangani tantangan ini dengan rahmat dan kekuatan. Saat Anda bersiap untuk ujian pamungkas, Anda mungkin mengalami kepekaan spiritual atau penyakit fisik yang meningkat. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tanda perubahan. Tubuh dan jiwa Anda sedang diselaraskan untuk tantangan di depan. Anda mungkin merasa lebih peka terhadap energi di sekitar Anda, lebih selaras dengan alam spiritual. Kesehatan fisik Anda mungkin berfluktuasi saat tubuh Anda menjalani proses transformasinya sendiri. Sensasi ini adalah cara Tuhan mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Roh Anda sedang diselaraskan dengan frekuensi kebenaran yang lebih tinggi, dan tubuh fisik Anda sedang membersihkan apa yang tidak lagi melayani Anda. Proses ini bisa tidak nyaman, tetapi itu perlu untuk pertumbuhan Anda. Rangkullah perubahan ini sebagai bagian dari transformasi Anda. Ketahuilah bahwa kepekaan Anda adalah tanda kemajuan Anda, bukan beban.
Ketika Anda mengalami perubahan fisik dan spiritual ini, ingatlah bahwa Tuhan menyertai Anda di setiap saat. Percayalah bahwa perubahan ini adalah bagian dari rencana ilahi untuk mempersiapkan Anda menghadapi ujian akhir. Kepekaan Anda adalah hadiah yang akan membantu Anda menavigasi tantangan di depan dengan kejelasan dan kekuatan yang lebih besar. Tuhan memanggil Anda untuk menjawab, dan waktunya adalah sekarang. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi penundaan. Keputusan ada di tangan Anda, ya atau tidak. Apakah Anda siap melangkah ke dalam tujuan ilahi Anda? Apakah Anda bersedia menghadapi tantangan di depan dengan iman dan keberanian yang tak tergoyahkan? Jawaban yang Anda berikan akan menentukan arah hidup Anda, dan itu harus datang dari bagian terdalam dari keberadaan Anda. Ini bukan keputusan yang bisa dianggap enteng. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda inginkan atau apa yang membuat Anda nyaman. Ini tentang apa yang Tuhan panggil untuk Anda lakukan. Dan apakah Anda bersedia mempercayainya dengan masa depan Anda? Keputusan untuk menjawab panggilan adalah komitmen untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Ini adalah komitmen untuk transformasi yang menanti Anda dan untuk orang-orang yang akan tersentuh oleh perjalanan Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan jawaban yang akan Anda berikan. Ini bukan hanya keputusan untuk hari ini. Ini adalah keputusan untuk masa depan Anda. Pilihlah dengan bijak. Ketahuilah bahwa Tuhan telah membekali Anda dengan semua yang Anda butuhkan untuk berhasil. Percayalah padanya dan ambil langkah maju itu. Ujian di depan akan membutuhkan keberanian yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Itu akan mengharuskan Anda untuk menggali lebih dalam untuk menemukan kekuatan di dalam diri Anda yang tidak pernah Anda ketahui ada. Tetapi dengan keberanian itu datang kekuatan. Kekuatan untuk mengatasi, untuk bangkit di atas, dan untuk mengubah hidup Anda. Ini adalah ujian kekuatan Anda, iman Anda, dan kemampuan Anda untuk berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Apakah Anda siap melangkah ke dalam kekuatan ini? Apakah Anda siap merangkul keberanian yang akan membawa Anda melewati saat-saat tergelap? Tantangan di depan akan menguji setiap bagian dari diri Anda. Tetapi pada akhirnya, mereka akan mengungkapkan sejauh mana kekuatan Anda yang sebenarnya. Anda lebih kuat dari yang Anda kira, dan Tuhan telah membekali Anda dengan semua yang Anda butuhkan untuk berhasil. Ini adalah waktu untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda dengan percaya diri dan keberanian. Jangan biarkan rasa takut menahan Anda. Percayalah bahwa Anda memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang datang kepada Anda. Anda siap menghadapi tantangan ini, dan Anda lebih kuat dari yang Anda sadari. Saat Anda bergerak maju dalam perjalanan ini, gangguan akan datang. Orang-orang tak terduga akan memasuki hidup Anda. Kekayaan mendadak mungkin muncul, dan peluang mungkin muncul yang tampaknya terlalu bagus untuk dilewatkan. Tetapi gangguan ini adalah bagian dari ujian. Mereka dimaksudkan untuk menggoyahkan iman Anda dan untuk melihat apakah Anda akan tetap setia pada tujuan Anda. Kuncinya adalah tetap fokus. Gangguan adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi di musim ini, itu adalah ujian komitmen Anda. Ketika hal-hal mulai berubah di sekitar Anda, ketika kekayaan atau kekuasaan datang kepada Anda, jangan terganggu dari tujuan sejati Anda. Tujuannya bukan untuk mengejar kesenangan sementara atau keuntungan materi. Itu untuk tetap selaras dengan panggilan Tuhan dan untuk percaya bahwa rencananya untuk Anda lebih besar dari apapun yang dapat ditawarkan dunia. Mudah teralihkan, tetapi Anda harus tetap teguh. Tetap fokus pada tujuan Anda, dan jangan biarkan apapun menggagalkan perjalanan Anda. Transformasi yang menanti Anda sepadan dengan disiplin dan fokus yang diperlukan untuk sampai ke sana. Percayalah pada Tuhan untuk membimbing Anda dan tahan godaan untuk terganggu oleh apapun
yang tidak selaras dengan kehendak-Nya untuk Anda. Kekayaan mungkin datang secara tak terduga, tetapi apakah itu benar-benar berkat atau ujian karakter Anda? Tuhan mungkin memberkati Anda dengan kekayaan materi, tetapi berkat ini datang dengan tanggung jawab. Bagaimana Anda menangani kekayaan mendadak akan menjadi bagian penting dari ujian Anda. Apakah itu akan membuat Anda bangga, sombong, atau terganggu, atau apakah Anda akan menggunakannya dengan bijak untuk memajukan tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Ini adalah ujian karakter. Kekayaan bukanlah tujuan, itu adalah alat. Apakah Anda akan menggunakannya untuk melayani orang lain, untuk memenuhi tujuan ilahi Anda, atau apakah Anda akan membiarkannya menjauhkan Anda dari panggilan sejati Anda? Keputusan ada di tangan Anda, dan itu akan menentukan karakter Anda. Ingat, ini bukan tentang seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang telah diberikan kepada Anda. Jika kekayaan mendadak datang kepada Anda, jangan biarkan itu menjadi gangguan. Gunakan itu sebagai alat untuk tumbuh, memberi, dan memenuhi tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Itu adalah berkat, ya, tetapi itu juga ujian. Bagaimana Anda menanganinya akan menentukan langkah Anda selanjutnya dalam perjalanan ini. Otoritas dan kekuasaan mendadak mungkin datang ke dalam hidup Anda. Ini bisa menjadi berkat dan ujian. Ketika diberi kekuasaan, apakah Anda akan menggunakannya dengan bijak, atau apakah itu akan menggoda Anda untuk menyalahgunakannya? Kekuasaan bukan tentang dominasi, ini tentang pengaruh. Bagaimana Anda akan menggunakan pengaruh yang datang kepada Anda? Apakah Anda akan menggunakannya untuk melayani orang lain, atau apakah Anda akan membiarkannya merusak jiwa Anda? Ini adalah ujian integritas Anda. Kekuasaan adalah alat, dan bagaimana Anda menggunakannya mengungkapkan karakter Anda. Apakah Anda menggunakan otoritas Anda untuk mengangkat orang lain, atau apakah Anda menggunakannya untuk mengontrol dan memanipulasi? Tanggapan Anda terhadap kekuasaan akan menentukan arah perjalanan Anda. Tuhan mengawasi, dan Dia tahu hati Anda. Saat Anda melangkah ke tingkat otoritas baru, berhati-hatilah dengan tindakan Anda. Kekuasaan dapat mengangkat Anda atau menyesatkan Anda. Pilihlah dengan bijak dan tetap setia pada nilai-nilai dan tujuan yang telah Tuhan tanamkan dalam diri Anda. Percayalah bahwa Dia akan membimbing Anda dalam menggunakan kekuasaan ini untuk kebaikan. Saat gangguan datang, ingatlah bahwa itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk memperkuat iman Anda. Tantangan, perlawanan, gangguan, ini adalah alat yang akan Tuhan gunakan untuk menguji keteguhan Anda. Tetapi gangguan ini juga merupakan peluang untuk tumbuh lebih kuat dalam keyakinan Anda, untuk memperdalam kepercayaan Anda kepada Tuhan, dan untuk menjadi lebih selaras dengan tujuan Anda. Ketika gangguan muncul, jangan biarkan mereka membebani Anda. Sebaliknya, biarkan mereka menjadi pengingat untuk tetap membumi dalam iman Anda. Ini adalah waktu bagi Anda untuk bersandar pada Tuhan lebih dari sebelumnya. Percayalah bahwa Dia bekerja di balik layar, bahkan ketika segalanya tampak kacau. Tetap fokus pada hadiahnya, dan biarkan gangguan hanya berfungsi untuk memperkuat komitmen Anda pada jalan di depan. Perkuat iman Anda dalam menghadapi kesulitan. Ketahuilah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi adalah peluang untuk tumbuh, untuk menjadi lebih tangguh, dan untuk melangkah menjadi orang yang seharusnya Anda jadi. Tetap setia dan percaya bahwa hadiah di sisi lain sepadan dengan setiap perjuangan yang Anda hadapi. Tuhan percaya pada Anda. Ini adalah kebenaran yang akan membawa Anda melalui saat-saat tersulit dalam perjalanan ini. Anda tidak menghadapi ujian ini sendirian. Tuhan telah membekali Anda dengan semua yang Anda butuhkan untuk berhasil. Keyakinannya pada Anda tak tergoyahkan,
Dan keyakinan itu akan memberi Anda kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan di jalan Anda. Ketika keraguan muncul, ingatlah bahwa Tuhan tahu Anda mampu. Kekuatan Anda tidak datang dari dalam diri Anda sendiri. Itu datang dari kekuatan Tuhan yang bekerja melalui Anda. Ketika Anda merasa lemah, Dia akan menjadi kekuatan Anda. Ketika Anda merasa tersesat, Dia akan membimbing Anda. Anda tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Keyakinan Tuhan pada Anda akan menjadi fondasi tempat Anda berdiri teguh. Percayalah pada keyakinan Tuhan pada Anda. Biarkan itu menjadi bahan bakar yang mendorong Anda maju, cahaya yang membimbing Anda melalui saat-saat tergelap. Anda lebih kuat dari yang Anda kira, dan dengan Tuhan di sisi Anda, tidak ada yang tidak bisa Anda atasi. Saat Anda menghadapi ujian akhir ini, ingatlah bahwa transformasi di depan lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Ujian ini akan mengubah Anda dengan cara yang belum bisa Anda pahami. Tetapi itu untuk tujuan yang lebih tinggi. Ketika Anda lulus ujian ini, Anda akan siap untuk melangkah ke dalam panggilan sejati Anda. Anda akan diubah, lebih kuat, lebih fokus, dan lebih selaras dengan tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Ini bukan hanya ujian ketahanan, ini adalah ujian takdir. Tantangan yang Anda hadapi akan menyempurnakan Anda, dan transformasi yang Anda alami akan mempersiapkan Anda untuk tujuan besar yang ada di depan. Anda diciptakan untuk ini. Anda dipilih untuk ini. Transformasi akan datang, dan itu akan lebih indah dari apapun yang pernah Anda alami. Ketika Anda lulus ujian ini, Anda akan siap untuk tingkat berikutnya. Anda akan siap untuk memenuhi tujuan ilahi Anda dan melangkah ke dalam kebesaran yang telah Tuhan persiapkan untuk Anda. Tetap beriman, tetap kuat, dan ingatlah bahwa transformasi di depan sepadan dengan setiap tantangan yang Anda hadapi. Waktu terus berjalan dan momen transformasi semakin dekat. Anda telah mendengar panggilan itu, dan sekarang waktunya untuk menjawab. Tidak ada lagi penantian. Musim persiapan telah berlalu dan jam tindakan telah tiba. Anda mungkin merasakan ketidakpastian merayap masuk, tetapi justru karena itulah ini adalah momen untuk bertindak. Tuhan telah mempersiapkan Anda untuk ini. Hitungan mundur terakhir bukan hanya pengingat waktu yang berlalu, tetapi panggilan untuk melangkah maju dalam iman. Iman, ketakutan akan hal yang tidak diketahui sering menahan orang, tetapi ini berbeda. Tuhan memanggil Anda untuk bertindak sekarang, karena ini adalah waktu yang telah ditentukan Anda. Peluang di depan Anda unik, dan jalan yang Anda lalui tidak akan pernah sama lagi. Setiap momen keraguan membawa Anda lebih jauh dari takdir Anda. Percayalah bahwa Anda telah dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk berhasil. Waktu untuk menunda-nunda telah berakhir. Ini adalah momen untuk melepaskan ketakutan, keraguan, dan gangguan yang telah menahan Anda. Waktu terus berjalan, tetapi alih-alih merasakan tekanan, biarkan hitungan mundur ini menyalakan api di dalam diri Anda. Rangkulah urgensi sebagai tanda bahwa Anda lebih dekat dari sebelumnya untuk memenuhi tujuan ilahi Anda. Semakin lama Anda menunggu, semakin lama Anda menunda transformasi Anda. Melangkah maju sekarang dengan berani, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai Anda. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar siap? Jawabannya adalah ya. Anda telah dipersiapkan untuk langkah ini, langkah demi langkah, momen demi momen. Ini adalah waktu Anda untuk bersinar, waktu Anda untuk bertindak dengan tujuan. Percayalah pada waktu Tuhan. Percayalah pada rencananya. Dan yang terpenting, percayalah pada diri Anda sendiri. Hitungan mundur adalah undangan Anda untuk bangkit dan mengambil tempat Anda dalam perjalanan ilahi di depan. Kebangkitan spiritual bukan hanya peristiwa satu kali. Ini adalah proses pertumbuhan dan transformasi yang berkelanjutan. Saat ini, Anda berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Tuhan memanggil Anda untuk merangkul perubahan
yang terjadi di dalam diri Anda, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saat Anda terbangun secara spiritual, Anda akan mulai melihat dunia melalui mata baru. Tabir sedang diangkat, dan Anda akan mengalami hubungan yang lebih dalam dengan diri Anda yang lebih tinggi dan dengan Tuhan. Selama kebangkitan ini, Anda mungkin merasa gelisah, tidak yakin, atau bahkan kewalahan. Dunia yang pernah Anda kenal mungkin mulai terasa jauh atau tidak dapat dikenali, tetapi perubahan ini penting untuk pertumbuhan Anda. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa roh Anda sedang disempurnakan, mempersiapkan Anda untuk tujuan yang lebih tinggi yang menanti Anda. Cara berpikir, cara menjadi, dan cara melakukan Anda yang lama memberi jalan bagi wawasan dan kebijaksanaan baru. Rangkullah ketidaknyamanan, ketahuilah bahwa itu adalah katalis untuk transformasi Anda. Kebangkitan spiritual seringkali membawa gelombang kejelasan. Anda akan mulai memahami tujuan hidup Anda dengan cara yang lebih dalam, menyadari bahwa segalanya telah membawa Anda ke titik ini. Perjuangan, kemenangan, momen keraguan yang tenang, semuanya adalah bagian dari pelatihan ilahi Anda. Saat Anda merangkul kebangkitan ini, Anda juga akan menjadi lebih selaras dengan tanda dan sinkronisitas dalam hidup Anda. Hubungan antara Anda dan yang ilahi akan tumbuh lebih kuat. Ini adalah waktu untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Biarkan proses kebangkitan memurnikan hati, pikiran, dan roh Anda. Percayalah bahwa setiap perubahan, setiap pergeseran, membawa Anda menuju sesuatu yang lebih besar. Kebangkitan spiritual Anda adalah awal dari munculnya diri Anda yang tertinggi, siap untuk melangkah ke dalam kehidupan yang penuh tujuan, kekuatan, dan keselarasan ilahi. Ujian iman tidak dapat dihindari, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk memperkuat Anda. Setiap tantangan, setiap rintangan yang Anda hadapi adalah ujian kepercayaan Anda kepada Tuhan. Di saat-saat sulit ini, Anda harus memilih apakah akan tetap teguh pada keyakinan Anda atau membiarkan tantangan mendorong Anda ke dalam keraguan. Berdiri teguh dalam iman, Anda membutuhkan keberanian, ketekunan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan menyertai Anda di setiap langkah. Ketika cobaan datang, mudah untuk merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkan Anda. Anda mungkin mempertanyakan mengapa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, atau mengapa doa Anda tampak tidak terjawab. Namun, ujian ini bukanlah cerminan dari ketidakhadiran Tuhan. Itu adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan Anda dengannya. Dalam api kesulitan, iman Anda dapat dimurnikan, membuat Anda lebih kuat dan lebih tangguh. Berdiri teguh dalam iman berarti percaya bahkan ketika Anda tidak dapat melihat jalan ke depan. Itu berarti terus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup Anda, bahkan ketika keadaannya tampak mustahil. Kekuatan iman Anda terletak pada kemampuannya untuk menahan badai dan tetap berdiri teguh. Anda harus mengingatkan diri sendiri bahwa cobaan yang Anda hadapi bersifat sementara, tetapi pertumbuhan yang mereka bawa bersifat kekal. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah undangan untuk percaya lebih dalam pada rencana Tuhan. Ujian iman bukanlah hukuman. Itu adalah kesempatan bagi Anda untuk bangkit dan melangkah ke dalam kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Dengan berdiri teguh, Anda tidak hanya membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu, tetapi juga menghormati iman yang telah Tuhan tanamkan dalam diri Anda. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, untuk bangkit setelah setiap kejatuhan. Itu adalah kualitas yang kita semua miliki di dalam diri kita, tetapi seringkali membutuhkan cobaan untuk membawanya ke permukaan. Hidup bisa terasa seperti serangkaian rintangan, masing-masing lebih menantang dari yang lain. Namun,
Ketahananlah yang memungkinkan Anda untuk mengatasinya. Dengan setiap kesulitan, roh Anda ditempa dalam api, menjadi lebih kuat, lebih teguh, dan lebih bertekad. Ketika Anda menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan telah membekali Anda dengan kekuatan untuk mengatasinya. Ketahanan Anda berasal dari tempat iman yang dalam, keyakinan bahwa bahkan di saat-saat tersulit, Anda tidak akan ditinggalkan. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk mengembangkan kepercayaan yang lebih dalam pada diri sendiri dan pada rencana Tuhan untuk hidup Anda. Semakin banyak yang Anda hadapi, semakin kuat Anda jadinya. Ketahanan bukan hanya tentang menahan badai, ini tentang belajar untuk berkembang melaluinya. Ini tentang melihat tantangan bukan sebagai kemunduran, tetapi sebagai batu loncatan menuju takdir yang lebih besar. Setiap rintangan yang Anda temui adalah kesempatan bagi Anda untuk tumbuh dalam kekuatan, kebijaksanaan, dan iman. Anda memiliki kekuatan untuk bangkit di atas, untuk terus bergerak maju, bahkan ketika jalan itu tampak mustahil. Ingat, ketahanan bukanlah sesuatu yang Anda bawa sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang Anda kembangkan melalui pengalaman Anda. Semakin banyak yang Anda hadapi dan atasi, semakin tangguh Anda jadinya. Jadi ketika rintangan muncul, jangan melihatnya sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang untuk memperluas kekuatan Anda. Teruslah maju, ketahuilah bahwa setiap cobaan yang Anda hadapi sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Ujian ilahi tidak selalu datang dalam momen-momen dramatis yang besar. Seringkali mereka muncul dalam hal-hal biasa, dalam momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ujian ini adalah kesempatan untuk tumbuh dalam iman, kebijaksanaan, dan karakter. Ketika Anda menghadapi tantangan atau momen frustrasi, mungkin mudah untuk mengabaikannya sebagai ketidaknyamanan belaka. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan mulai melihat bahwa setiap momen adalah bagian dari rencana ilahi yang dirancang untuk membimbing Anda dalam perjalanan Anda. Setiap interaksi, setiap tantangan, dan setiap keputusan adalah kesempatan untuk memperkuat iman Anda. Baik itu berurusan dengan orang-orang yang sulit, menghadapi kemunduran di tempat kerja, atau menangani momen keraguan, situasi ini adalah tempat ujian ilahi sering muncul. Cara Anda menanggapi momen-momen sehari-hari ini akan menentukan kemampuan Anda untuk berdiri teguh ketika tantangan yang lebih besar muncul. Dalam hal-hal kecil itulah otot spiritual Anda dibangun. Ujian Tuhan tidak dimaksudkan untuk menghukum Anda, itu dimaksudkan untuk menyempurnakan Anda. Setiap ujian adalah undangan untuk melangkah ke dalam diri Anda yang lebih tinggi. Perjuangan sehari-hari adalah tempat Anda belajar untuk menghidupi iman Anda dengan cara yang nyata dan nyata. Jangan menunggu momen besar untuk membuktikan iman Anda. Dalam keputusan kecil sehari-hari, itulah Anda menunjukkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Ketika Anda lulus ujian kecil ini, Anda mempersiapkan diri Anda untuk ujian yang lebih besar yang akan datang. Mengenali ujian ilahi dalam hidup Anda membutuhkan kesadaran. Itu berarti memperhatikan cara-cara halus Tuhan mengajar Anda. Jangan mengabaikan tantangan kecil sebagai hal yang tidak signifikan. Setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk memilih iman daripada ketakutan, dan untuk menyelaraskan diri Anda lebih dalam dengan kehendak Tuhan. Tujuan Anda bukanlah sesuatu yang akan Anda temukan dalam satu momen. Itu adalah sesuatu yang Anda wujudkan. Menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan berarti menjalani setiap hari dengan niat, membiarkan tindakan Anda mencerminkan panggilan ilahi Anda. Ini adalah kehidupan yang bertujuan di mana setiap langkah, setiap kata, dan setiap pilihan selaras dengan rencana yang lebih tinggi yang Tuhan miliki untuk Anda. Ketika Anda mewujudkan tujuan Anda,
Anda mulai mengalami pemenuhan dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan membutuhkan penyerahan. Itu berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya dan percaya bahwa rencana Tuhan lebih besar dari apapun yang bisa Anda bayangkan. Itu juga berarti mendengarkan bisikan hati Anda, bimbingan yang Anda terima dalam momen-momen doa atau meditasi yang tenang. Ketika Anda selaras dengan kehendak Tuhan, hidup Anda mulai mengalir lebih mudah. Rintangan yang pernah Anda hadapi tidak lagi tampak tak teratasi karena Anda tahu bahwa Anda berjalan dalam bimbingannya. Hidup selaras dengan kehendak Tuhan tidak berarti bahwa segalanya akan mudah. Akan tetap ada ujian, tantangan, dan momen keraguan, tetapi itu berarti bahwa Anda akan memiliki kedamaian, mengetahui bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Ketika Anda selaras dengan rencana Tuhan, Anda dapat menghadapi tantangan apapun dengan kekuatan dan keyakinan, mengetahui bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Mewujudkan tujuan Anda adalah hidup secara otentik, tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Itu berarti sepenuhnya merangkul siapa Anda dan percaya bahwa rencana Tuhan untuk hidup Anda terungkap dengan sempurna. Melangkah ke dalam panggilan ilahi Anda dengan keberanian dan kejelasan, ketahuilah bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya Anda berada. Rangkullah tujuan Anda, dan biarkan itu membimbing Anda menuju kehidupan yang seharusnya Anda jalani. Kesabaran sering dipandang sebagai kualitas pasif, tetapi kenyataannya, itu adalah salah satu kekuatan paling kuat yang dapat Anda manfaatkan. Ketika Anda sabar, Anda dapat menavigasi badai kehidupan dengan rahmat. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya sendiri. Tantangan dan perjuangan yang Anda hadapi tidak permanen. Itu adalah momen sementara dalam perjalanan yang lebih besar. Kesabaran memungkinkan Anda untuk melihat gambaran yang lebih besar dan percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar, bahkan ketika rasanya tidak ada yang terjadi. Di tengah badai, kesabaran adalah jangkar Anda. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda kacau dan tidak pasti, mudah untuk merasa seperti Anda tersapu, tetapi kesabaran membantu Anda tetap membumi. Itu memungkinkan Anda untuk bernapas, berhenti sejenak, dan percaya bahwa badai akan berlalu. Alih-alih bereaksi dalam ketakutan atau frustrasi, kesabaran memungkinkan Anda untuk menanggapi dengan tenang, pengertian, dan rahmat. Kesabaran juga membawa kejelasan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.